Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 12. Melanjutkan cerita sebelumnya. Laba-laba wajah Dewa Kematian membuka mulutnya yang besar. Yang menakutkan adalah setelah mulutnya terbuka, ia lebih besar dari kepalanya. Tiba-tiba, ada angin kencang, dan nyala api dengan suhu yang sangat tinggi melahap Tan Yun seperti kilat. Dalam proses menelan, nyala api melambung hingga 300.000 kaki, dan dengan cepat menelan Tan Yun. Tulang-tulang di depan Tan Yun, setinggi puluhan ribu kaki, tidak tahan dengan api laba-laba wajah manusia Dewa Kematian, dan langsung berubah menjadi abu. Haha, haha, dua manusia sialan, mati untuk Nona Ben. Suara laba-laba wajah Dewa Mati itu keras dan membuat kulit kepala mati rasa. Binatang jahat, siapa yang membuatmu percaya diri? Dengan suara ketidakpedulian, Tan Yun, yang setinggi 30.000 kaki, mengambil langkah Dewa Hongmeng keluar dari lautan api. Ketika dia membacanya, pedang pembunuh Hongmeng terbang keluar dari alisnya dan melambung lebih dari 20.000 kaki di tangan kanannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu hanya seekor semut mol di wilayah Kaisar Leluhur, kenapa kamu tidak hangus dalam api? Laba-laba wajah Dewa Kematian memandang Tan Yun. Wajah garang di mata besar itu, bahkan jika kamu tidak takut api, aku bisa menghancurkanmu berkeping-keping. Hal yang menjijikkan, aku ingin melihat apakah kakimu keras atau pedangku keras. Tan Yun tiba-tiba melambaikan pedang pembunuh Hongmeng di tangannya, melakukan langkah Dewa Hongmeng, naik ke udara, mengambil pedang, merobek kehampaan dan memotong wajah laba-laba Dewa Kematian. Tan Yun tidak panik saat ini. Dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh satu sama lain. Membunuh. Laba-laba wajah Dewa Kematian tidak memperhatikan Tan Yun. Ranah laba-laba itu adalah kesempurnaan agung Kaisar Leluhur. Bagaimana Anda bisa takut pada manusia dengan ranah yang lebih rendah dan alam yang lebih rendah dari diri Anda? Itu sangat sombong. Kecepatan kakinya sendiri jauh lebih cepat daripada kecepatan pedang manusia. Dengan jeritan yang menusuk, laba-laba berwajah Dewa Kematian melayang ke udara dan muncul di sisi kiri Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Dengan kaki seperti sabit dan kekosongan yang pecah, itu memotong leher Tan Yun. Seekor binatang masih ingin bertarung denganku. Tan Yun mencibir di dalam hatinya. Pada saat kekuatan leluhur angin meledak di tubuhnya, dia menunjukkan langkah Dewa Hongmeng dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke samping. Engah. Pedang pembunuh Hongmeng memotong kaki besar yang dipotong oleh laba-laba berwajah manusia Dewa Kematian. Ah, kaki Nona Ben. Kamu manusia licik, ini adalah kecepatan tercepatmu. Dalam jeritan laba-laba wajah manusia Dewa Kematian, adegan yang mengejutkan Tan Yun terjadi, tetapi ketika dia melihat kakinya yang patah, dia secara ajaib menumbuhkan kaki lain. Yu Yunxi, bersembunyi di telinga Tan Yun, sangat ketakutan hingga tubuhnya yang halus bergetar. Di luar dugaan, laba-laba berwajah manusia Dewa Kematian masih memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Manusia sialan, kamu tidak bisa membunuh Nona Ben. Nona Ben tidak bisa mati. Dalam raungan laba-laba wajah manusia Dewa Kematian, 8 kaki menyerang Tan Yun pada saat yang sama. Boom, boom. Kekuatan dari 8 kaki besar membuat kehampaan di seluruh gua runtuh. Puff, puff, puff. Tan Yun terkejut. Saat dia mengelak di udara, pedang seperti teratai raksasa mekar. Ketika dia memotong 6 kaki laba-laba wajah manusia Dewa Kematian, dadanya dikaitkan dengan 2 kaki laba-laba wajah manusia Dewa Kematian yang tersisa. Engah. 2 kaki laba-laba berwajah manusia, dengan percikan darah, dimasukkan secara paksa ke dada Tan Yun dan mengaitkan tulang rusuknya. Tan Yun hati-hati. Yunzi berteriak cemas. Pada saat ini, bukan karena Tan Yun tidak ingin menunjukkan susunan pedang Hongmeng Tu, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkannya dari awal hingga akhir. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Mata Tan Yun merah dan benar-benar marah. Tangan kirinya yang besar tiba-tiba menjulur dan mencengkeram kedua kaki laba-laba wajah-wajah manusia yang dimasukkan ke dadanya. Keluar.
Tan Yun meraung, dan lengan kirinya menarik kedua kaki yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, 6 kaki laba-laba wajah manusia yang dipotong oleh Tan Yun tumbuh lagi. Hal yang menjijikkan, lihat seberapa cepat kakimu terlahir kembali atau seberapa cepat aku memotongnya. Tangan kiri Tan Yun masih memegang kedua kaki laba-laba wajah manusia dan mengendalikannya untuk melarikan diri. Dengan pedang di tangan kanannya, dia dengan panik memotong kaki yang tersisa. Puff, puff. Ah, lepaskan aku. Sambil bernapas, 6 kaki laba-laba berwajah manusia itu dipotong. Ia berjuang untuk melarikan diri dalam teriakannya, tetapi kedua kakinya telah dikendalikan oleh Tan Yun. Ini adalah harapan yang luar biasa bahwa ia ingin melarikan diri. Tidak. Teriakan laba-laba berwajah manusia berlanjut. Begitu 6 kakinya tumbuh, ia dipotong oleh Tan Yun. Pada saat ini, laba-laba wajah manusia mengeluarkan raungan yang menyayat hati, dan gelombang suara yang menggelinding membuat gendang telinga Tan Yun sakit. Ayah, ibu, tolong. Tan Yun dan Yu Yunsi mengubah wajah mereka begitu mereka mendengar ini. Hewan ini adalah kesempurnaan agung dari binatang kaisar leluhur. Orang tuanya pasti lebih kuat. Tan Yun, bunuh dia dan ayo lari. Yunzi berteriak, kalau aku tidak salah, 2 lubang lainnya adalah gua orang tuanya. Tanpa peringatan Yu Yunsi, Tan Yun merasa ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dia mengayunkan pedangnya dengan liar. Pedang yang mendominasi menelan laba-laba wajah manusia, dan tubuhnya yang jelek hancur berkeping-keping dan berubah menjadi hujan darah. Kematian total. Saat laba-laba wajah manusia mati, Tan Yun merasakan gunung berguncang, dan 2 jeritan datang dari kedalaman gua. Menilai dari suaranya, kedua laba-laba kematian itu jauh dari diri mereka sendiri. Tan Yun, gua yang dalam dari 2 lubang lainnya harus sama dengan gua ini. Ayo lari. Yu Yunsi tampak cemas dan terbang keluar dari telinga Tan Yun. Ya, Tan Yun mengangguk berat. Tubuhnya tiba-tiba menyusut dan menjadi orang normal. Dia mengulurkan tangan kanannya, berikan aku tanganmu. Oke, Yu Yunsi mengulurkan tangan gioknya tanpa ragu, memegang telapak tangan hangat Tan Yun, ditarik oleh Tan Yun dan terbang keluar gua dengan kecepatan tinggi. Sixin, jangan menelan api kuno dulu. Keluar dan lindungi Yunsi. Saat dia keluar nanti, dia tidak tahan api yang menyala di dalam lubang tanpa perlindunganmu. Tuan yang baik. Saat berikutnya, api Hongmeng terbang keluar dan berubah menjadi bola cahaya ungu. Tan Yun, apakah lukamu penting? Yu Yunsi melihat luka yang mengejutkan di dada Tan Yun dan bertanya dengan khawatir. Tidak menyakiti organ dalam, tidak akan lama lagi akan sembuh. Setelah Tan Yun menjawab, dia memimpin Yunsi. Saat melarikan diri, Tan Yun tiba-tiba menemukan Yu Yunsi sedang tersenyum. Sudah waktunya aku menarik. Apa yang kamu cekikikan? Tan Yun bertanya tak terkendali. Tan Yun, kamu tahu, hari ini adalah hari yang paling menegangkan dan menyenangkan bagiku. Yu Yunsi berkata, hari ini juga waktumu yang paling menegangkan dan menyenangkan. Tan Yun menggelengkan kepalanya. Kata-kata selanjutnya membingungkan Yu Yunsi. Kesulitan yang saya alami lebih serius dari hari ini. Yu Yunsi mengira Tan Yun hanya bercanda pada awalnya. Namun, dia melihat penampilan Tan Yun. Di mana tanda bercanda? Apa yang sebenarnya dia alami sebelum dia mengalami kesulitan, aku tidak bisa membayangkan. Saat ini, Tan Yun adalah misteri bagi Yu Yunsi. Tan Yun memimpin Yu Yunsi keluar dari pintu masuk vertikal dan muncul di lubang. Dia dengan putus asa melewati lautan api dan melarikan diri keluar. 1 jam kemudian, Tan Yun, yang berlari menyelamatkan hidupnya di lautan api, mendengar suara marah seorang pria dan seorang wanita di belakang. Manusia sialan, siapa yang memberimu keberanian untuk mengambil api kunoku? Bunuh putriku, aku harus menangkapmu dan membiarkan kalian berdua mengubur putriku. Kalian 2 manusia hina berani membunuh putriku. Aku harus membuatmu mati. Tan Yun memimpin Yu Yunsi melarikan diri demi hidupnya dan melepaskan kesadaran ilahinya. Dia menyelimuti bagian belakang dengan cepat. Tetapi ketika dia melihat 3 juta sen di belakang, 2 laba-laba berwajah manusia merah menyala, tinggi 300.000 kaki mengejarnya. Sekilas Tan Yun melihat bahwa kedua dewa kematian laba-laba berwajah manusia itu semuanya adalah tingkat 7 ranah kaisar raja leluhur.
Kecepatan dua raksasa yang mengejar di lubang api lautan lebih dari 2 kali lebih cepat dari kecepatannya sendiri. Tan Yun, apa yang harus aku lakukan? Mereka terlalu cepat. Yu Yunxi tampak cemas, begitu pula Tan Yun. Jangan takut, jika kamu tidak bisa melarikan diri, bertarung dengan mereka adalah masalah besar. Setelah kata-kata Tan Yun, dia masih terbang dengan seluruh kekuatannya. Setengah jam kemudian, 2 laba-laba berwajah manusia-manusia muncul 1 juta kaki di belakang Tan Yun. Jika aku berurusan dengan laba-laba berwajah manusia dewa mati, itu juga hampir mati. Jika aku berurusan dengan 2 pada saat yang sama, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, Tan Yun memutuskan untuk tidak bertarung untuk saat ini. Langkah Dewa Hongmeng. Ya, Tan Yun bertekad menggunakan banyak kekuatan untuk melakukan langkah Dewa Hongmeng. Wosh, wosh. Kecepatan Tan Yun melonjak. Dia terus melemparkan langkah Dewa Hongmeng, 1 poin lebih cepat dari 2 laba-laba berwajah manusia Dewa Kematian. Ah, manusia sialan, bagaimana bisa kamu lebih cepat? Berhenti untukku. Berhenti dan kembalikan nyawa putriku. Apa menurutmu aku bodoh? Tan Yun memarahi saat melakukan langkah Dewa Hongmeng, kamu laba-laba berwajah manusia tidak hanya jelek, tetapi juga ganas. Setelah membunuh orang yang hidup, kamu memakan tulang mereka dengan kejam. Kamu ras yang kejam dan kejam semua harus mati. 2 bajingan menjijikkan dan jelek, jangan sombong. Kamu bisa menyusulku jika kamu punya kemampuan. Kata-kata Tan Yun membuat laba-laba berwajah manusia itu sangat marah, dan terus berteriak dan mengejar Tan Yun. 3 hari kemudian, Tan Yun masih melakukan langkah Dewa Hongmeng. Dalam 3 hari, Tan Yun telah meninggalkan kedua laba-laba itu jauh-jauh. 2 hari yang lalu, Tan Yun membiarkan Yu Yunxi bersembunyi di menara Fangsheng. Tan Yun terengah-engah, dan dahinya dipenuhi butiran keringat sebesar kacang. Setelah menemukan penampilan Tan Yun yang lelah melalui pengetahuan ilahi, Yu Yunxi berkata, Tan Yun, kamu telah menggunakan langkah Dewa Hongmeng, bukankah itu sangat melelahkan? Ya, Tan Yun menarik napas. Jika saya memberi Anda kristal ilahi, dapatkah saya mendukung Anda untuk melakukan langkah-langkah ilahi Hongmeng sepanjang waktu dan menyingkirkannya sepenuhnya? Kata Yu Yunxi. Apa itu kristal ilahi? Bingung Tan Yun. Yu Yunxi menjelaskan, kristal ilahi adalah harta yang sangat langka di dunia leluhur tertinggi. Ini diberikan kepadaku oleh ibuku 6 juta tahun yang lalu. Itu menyimpan kekuatan leluhur yang sangat besar dan murni. Kekuatan leluhur di dalam 10 kali lebih murni daripada kekuatan leluhur di batu leluhur terbaik, dan 3 kali lebih murni dari kekuatan leluhur sehingga kita melahap ki leluhur langit dan bumi dan mengubahnya di kolam roh. Wajah Tan Yun terkejut. Apakah ada seperti itu di langit dan bumi? Ya, Yu Yunxi menganggukkan kepalanya, memutar tangan gioknya, dan sebuah kristal seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Dia menatap kristal ilahi, matanya yang indah menunjukkan warna yang enggan, dan diam-diam berkata, Ibu Permaisuri, ini adalah satu-satunya yang Anda tinggalkan untuk putri Anda. Maaf, putri saya tidak ingin menggunakannya, tapi untuk orang yang melindungiku. Kemudian, Yu Yunxi dengan lembut meletakkan kristal di lantai dan berkata, Tan Yun, tolong gunakan. Ya, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya, menyusup ke menara Fangsheng, dan kristal ilahi keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Hah, Tan Yun menemukan kata indah, Wan, terukir di bagian bawah kristal ilahi. Tan Yun tidak terlalu memikirkannya. Dia bergumam, apakah ini benar-benar ajaib seperti yang dikatakan Yunxi? Batu kristal kecil ini benar-benar dapat menyimpan kekuatan leluhur yang luar biasa dan murni. Dengan bingung, Tan Yun mencengkeram kristal dengan tangan kanannya. Pada saat kristal ilahi mulai menelan, dia merasakan aura yang murni dan tak tertandingi mengalir deras ke dalam tubuhnya. Kemudian, setelah kekuatan murni mengalir ke seluruh tubuh, kelelahannya hilang. Segera, kekuatan leluhur mengalir deras ke kolam rohnya sendiri, dan semua kekuatan leluhur yang dikonsumsi di kolam rohnya pulih hanya dalam 3 detik. Wow, bagaimana bisa seperti ini? Tan Yun sepertinya memperhatikan sesuatu. Dia merasakan badai di hatinya dan berkata kepada Yunxi di Fang Menara Fangsheng, Yunxi, sungguh luar biasa. Kekuatan leluhur ini terlalu murni. Dan selama saya memegang kristal ilahi, itu akan seperti berlatih pada saat yang sama,
dan itu ribuan kali lebih cepat dari kecepatan latihan saya yang biasa. Segera, Tan Yun mendengar suara bahagia Yu Yunsi di benaknya. Tentu saja, kristal ilahi ini adalah harta yang langka. Jika tidak ada kecelakaan, ketika kita meninggalkan jurang api kuno, kamu akan dipromosikan ke ranah kaisar raja leluhur. Aku tidak mau menggunakannya pada waktu-waktu biasa. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Bagaimana cukup menarik? Tan Yun tidak bisa menutup mulutnya sambil tersenyum. Cukup menarik, cukup menarik. Namun, Tan Yun tidak tahu apa arti kristal ilahi ini bagi Yu Yunzi. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Laba-laba berwajah manusia Dewa Kematian, yang masih mengejarnya, menemukan melalui pengetahuan binatang bahwa manusia yang jauhnya 30 juta mil di depan koridor sebenarnya berlari semakin jauh. Setelah tidak ada tanda-tanda kelelahan, suami istri itu mengertakkan gigi. Suamiku, bagaimanapun juga, kami akan memburunya dan membalaskan dendam putri kami. Oke, Nyonya, jangan khawatir. Bahkan jika kamu menangkapnya di ujung bumi, aku akan membunuhnya. Ketika pasangan dua laba-laba itu berbicara dengan kejam, mereka menemukan melalui pengetahuan binatang bahwa Tan Yun tiba-tiba berhenti terbang. Kemudian, mereka menyalakan api biru yang dingin dan membeku di koridor untuk menghalangi pandangan mereka. Di saat yang bersamaan, Tan Yun berhenti terbang. Tan Yun, kenapa kamu tidak kabur? Yu Yunsi bingung dalam pikiran Tan Yun. Yunsi, ada gua alami di dinding batu di depan 100.000 makhluk abadi. Di dalam gua ada semua murid saya di domain bintang 4 seni. Saya mengatakan kepada mereka untuk menunggu sampai saya kembali untuk menemukan mereka, jadi sekarang Anda keluar dan saya memasuki Menara Fangsheng. Pergi dan beritahu mereka bahwa saya telah dibunuh oleh laba-laba wajah manusia. Kalau begitu aku akan mengatur sisanya.